Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. Airways ingin mempresentasikan ide dan peluang usaha kami. Yang pertama, ide dan peluang saya. Perkenalkan dulu ya. Saya Syafa Mauranisa. Saya Ahmad Zaki. Saya Fatirisa. Saya Di Arif Sandi. Saya Fitri Akbar. Saya Bisa Matorik. Udah ya. Nah, yang pertama dari saya, produk pertama itu strap mate. Nah, strap mate itu namanya, strap mate itu strap masker. Nah, kegunaannya ini untuk menjaga kebersihan masker karena dapat menggantung seperti kalung sehingga masker tidak tergeletak di sembarangan tempat. Selain itu, sekarang ini strap masker juga menjadi tren fashion di era new normal ini. Alat dan bahannya simple, harganya itu kisaran 15.000 sampai 25.000. Rencana pemasarannya melalui e-commerce dan Instagram. Promosinya juga melalui media sosial yaitu TikTok dan Instagram. Yang kedua itu ada namanya Brew With Me. Brew With Me itu minuman cold brew tapi yang aman buat lambung. Brew With Me itu kopi yang diseduh dengan metode cold brew. Jadi mengekstrak lebih sedikit asam klorogenerik sehingga aman untuk lambung, bahkan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Alat dan bahannya juga lumayan simple. Promosi dan rencana pemasarannya masih sama melalui e-commerce dan Instagram. Pemasarannya melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram. Untuk range harganya kisaran 18.000 sampai 20.000. Yang terakhir namanya risol.co. Ini tuh frozen food. Jadi risol yang varian isinya biasanya kan raw good atau smoked beef gitu. Ini saya mau bikin yang varian isinya bolognese sama bechamel mushroom. Alat dan bahannya sebenarnya lumayan banyak. Jadi agak kurang efektif sebenarnya. Tapi masih bisa. Kalau untuk promosi sama price-nya itu range-nya dari 35.000 sampai 38.000. Satu box isinya 5. Sekian dari saya. Ada yang mau ngasih tanggapan? Mungkin ada yang kurang. Itu di frozen food-nya mau ditambahin makanan lain apa? Apanya? Itu aja. Frozen food-nya sih ini aja, soalnya ini aja tuh udah lumayan rumit bikinnya. Jadi Itu ini apa? Itu apa enggak itu bakso aci kan banyak tuh frozen food. Kalau gitu kan bikinnya nggak bisa gitu. Menurut gue sih, gue bikinnya menurut saya bikin ide peluang usaha tuh yang emang di bidang saya sendiri gitu. Itu yang apa, yang risol ya, yang frozen foodnya ya? Iya. Sasaran penjualnya siapa, Saf? Sasaran penjualnya itu untuk kalangan muda atau untuk ibu-ibu atau untuk siapa gitu? Kalangan muda sih, soalnya menurut saya soal ini cocok buat nemenin daring atau buat nemenin nonton Netflix atau drama-drama gitu. Oke. Ya, selanjutnya. Saya Di Arif Sandi. Saya ingin masih tahu tentang perencanaan produk usaha saya. Satu, Pukis Pandan. Pukis Pandan yang biasa kita tahu kan hanya memiliki 2 rasa ya biasanya ya, coklat sama keju. Jadi di sini saya ingin membuat inovasi baru dengan membuat pandan, pukis rasa pandan. Karena mungkin orang-orang udah bosan dengan cuman rasanya coklat, keju. Jadi saya membuat ini biar ada sesuatu yang baru gitu dengan pukis. Pukis juga banyak diminati dari kalangan muda sampai tua. Jadi kalangannya tuh dari yang bocil juga bisa beli, terus yang ke yang tua-tua juga bisa beli. Kedua, produk yang saya bikin adalah double masker. Di masa pandemi ini yang sedang tinggi-tingginya, kita tahu kita harus menjaga diri lebih baik. Nah, double masker merupakan pencegahan yang lebih aman.
karena orang-orang masih tidak memakai masker, double masker, karena pemakaiannya yang ribet. Jadi saya ingin membuat double masker ini jadi menggabungkannya jadi satu agar memakainya cuma sekali. Eh, di sini targetnya juga dari yang eh, muda sampai yang tua ya. Terus ketiga saya ingin membuat puding susu. Eh, Di masa pandemi ini juga kita harus menjaga pola makan kita. Dengan puding susu ini juga bisa menjadi cemilan sehat di masa pandemi. Puding juga cukup diminati di semua kalangan. Pembuatannya juga cukup mudah, sehingga dapat diproduksi cukup banyak. Sekian dari saya, ada yang mau menanggapi? Saya. Apa tuh? Kalau yang untuk pukis pandan itu kan makanan kayak kue basah gitu kan. Berarti cara pemasarannya gimana? Cara pemasarannya eh, bisa bisa lewat Instagram gitu-gitu, jadi bisa pre-order. Oh, pre-order. Iya, Oke, terima kasih. ada yang mau menanggapi lagi? Gue dong, yuk. Itu Apa tuh ya? yang double masker itu bahan-bahannya itu apa aja ya? Bahan-bahannya kayak kain bekas, jadi yang gampang-gampang ditemuin gitu di kalangan, di sekitar. Jadi dari kain bekas itu kita daur ulang menjadi double masker. Oh iya, oke. Ada lagi? Itu maksudnya kain bekas itu kayak perca gitu-gitu. Iya, Ayo, siapa lagi? nggak ada lagi. Ya udah, sekian dari saya, terima kasih. Saya kali mau presentasi ya dari bahan-bahan saya. Oke. Yang pertama itu ide saya adalah membuat cheese stick yang punya topping abon. Makanan ini itu bisa dibilang unik karena menyatukan makanan kekinian cheese stick dengan makanan tradisional sehingga dapat menarik perhatian orang. Jadi kayak terobosan baru gitu tuh, kayak wah apa nih kok ada makanan unik, nggak kayak biasanya kan cuman cheese stick ya udah cuman ada kayak pastry sama keju udah segitu aja kan. Kalau di sini ide saya itu menambahkan cheese stick itu ditaburi abon. Abonnya itu bisa apa aja, dari abon sapi, abon kacang kalang, dan abon ayam. Ada beberapa pilihannya nanti. Membuat cheese stick abon ini mudah bahan-bahannya. Yang pertama adalah pastrinya sendiri. Pastrinya itu dapat dibeli dari online shop, mungkin dari beberapa online shop sama pasar-pasar, dan harganya cukup terjangkau. Yang kedua keju, telur, dan yang terakhir abon. Yang kedua, saya membuat tempat hand sanitizer yang dihias. Barang ini diambil dari tempat hand sanitizer yang sudah tidak terpakai, lalu dihias sedemikian rupa menggunakan kain batik sehingga menjadi bagus dan siap dijual belikan. Ide ini cukup menarik perhatian orang karena produk ini berbeda dari kemasan lain, sehingga penampilan produk inilah menjadi daya tarik orang-orang dengan hiasan kain dan pernak-perniknya. Dan yang terakhir, saya membuat pisang molen selai. Pisang molen selai ini terbuat dari bahan pada umumnya. Namun yang membedakan adalah toppingnya. Di dalam pisang molen ini nanti bakal dikasih selai-selai kayak selai roti gitu yang bermerek kayak Ovomaltine, kayak Nutella, terus yang lain-lainnya. Pisang molen ini dapat menarik beberapa perhatian, khususnya anak-anak muda nih sasarannya. Dengan topik yang berbeda dapat membuat terobosan yang baru karena orang-orang kayak udah jenuh kali ya cuman diisinya keju, meses coklat dan lain-lainnya. Makanya makanan ini bisa dianggap menjadi terobosan yang baru. Ya, sekian dari saya. Ada yang mau bertanggapan? Buat tempat hand sanitizer itu range harganya berapa? Untuk range harganya mungkin tergantung ya, kan ada ukuran yang besar dan yang kecil. Kalau yang kecil mungkin dari sekitar 20.000 ke bawah kali ya harganya ya. Cukup murah sih. Kalau yang besar mungkin bisa di bawah 25.000. Ini sudah termasuk hand sanitizernya ya isinya. Ya, ada yang lain? Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ide produk yang pertama, saya mau bikin masker kain. Kan sekarang kalau pakai masker kita disarankan buat pakai masker double kan, karena pandemi lagi naik lagi. Nah, saya mau bikin masker kain yang motifnya tuh motif kekinian, karena target pasar saya anak-anak muda. Saya mau memasarkannya lewat e-commerce atau lewat Instagram atau endorse. Tuh. Yang kedua, saya mau bikin frozen food. Frozen foodnya itu saya mau bakso aci, karena kan bakso aci sekarang lagi cukup happening, makanan yang sekarang lagi cukup viral. Jadi saya mau bikin bakso aci. Nah, bakso acinya itu variasi, ada yang bakso aci doang, atau bakso aci pakai tulang iga sapi, atau ada isian lainnya. Nah, range harganya itu dari sekitar 15.000 sampai 35.000. Terus yang terakhir, saya mau bikin jadi saya itu strap masker. Karena kan kalau misalnya masker kita pegang-pegang, itu kan bakal virus bakal tetap nempel di masker kita kan, kalau misalnya kita naruh sembarangan, taruh di meja. Kan kalau dengan adanya strap masker, jadi kita kalungin, jadi lebih safety. Ada yang mau nambahin? Saya kan kalau bakso aci itu ada yang kemasan kering gitu, sama kemasan yang frozen food. Yang dimaksud itu kemasan yang dikeringin atau yang frozen food? Yang frozen food. Oke. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau udah jadi gitu, ya ada lagi? Udah nggak ada ya? Sekian, terima kasih. Lanjut. Jadi perkenalkan, nama saya Filsafat Torik. Nah, saya ada 3 ide. Yang pertama itu kue cubit saus rendang. Kan biasanya kalau kue cubit itu coklat atau keju gitu ya. Dari sini saya mau bikin pakai saus rendang. Jadi itu kue cubitnya biasa kayak ya kue cubit pada umumnya, namun toppingnya tuh jadi saus rendang. Terus yang kedua itu pancake serundeng. Pancake serundeng itu tuh ya pancake-nya juga sama kayak biasa, namun yang toppingnya lagi yang berubah jadi serundeng dari kelapa parut gitu. Yang ketiga itu ada seblak sambal matah. Jadi itu bukan pakai sambal biasa, jadi pakai sambal matah. Nah, semua ide tadi itu di kalangan semua kalangan sih bisa. Ada yang mau menanggapi? Kalau yang buat rendang sama serundeng itu kan ingredientsnya agak mahal. Jadi range buat jualnya itu berapa? Itu cuma bumbu rendang doang, Bang. Jadi nggak kayak nggak pakai daging gitu. Oh, bumbunya aja. Oke. Ada lagi? Ada. Cukup sekian. Selanjutnya, yang terakhir Fitra ya, belum? Ya. Nama saya Fitri Akbar. Di sini saya membuat produk frozen food, di mana frozen food ini frozen food resource
Di sini saya membuat risoles frozen karena menjaga kualitas dan bentuk cita rasa agar risoles ini bisa bertahan lama. Tentunya tujuan pemasaran saya untuk frozen food kali ini adalah di kalangan remaja dan dewasa, karena risoles frozen food ini sebenarnya mudah buat dimakan karena cuman digoreng saja. Yang kedua, produk saya kali ini membuat pentol. Di sini saya ingin membuat pentol dengan dua varian, ada pentol yang siap saji dan frozen food. Untuk penanaman rasa, saya membuat bumbunya berupa sambal. Sambal yang ini memiliki cita rasa gurih dan manis, dan tujuan penjualan saya ke arah kalangan muda. Untuk produk bolu kukus, di sini saya membuat bolu kukus pada umumnya, bahan yang sama, tekniknya sama, tetapi memiliki cita rasa yang beda. Ada banyak varian rasa, yaitu coklat, pandan, keju, dan vanila. Untuk tujuan penjualan ke semua kalangan. Oke, cukup. Makasih. Yang lain ada yang mau ngasih tanggapan? Kayaknya cukup deh. Soalnya waktunya juga kan udah mau masuk apa? Ya, jadi dari kesimpulan saya, kayaknya produk yang mau saya ambil buat dijual itu strap masker, karena yang pertama bahannya simple, terus lagi banyak yang suka juga karena termasuk ke trend fashion. Itu aja sih. Yang lain? Mungkin kalau dari saya, mungkin produk yang mau saya buat itu ada cheese stick abon kali ya, karena beberapa faktor. Yang pertama karena pembuatannya mudah dan menekan biaya produksi yang murah, sehingga untuk penjualannya bisa dijual dengan harga yang sangat relatable lah, masih murah, masih bisa dijangkau. Sekian. Yang lain? Kalau dari saya, kayaknya mau buat kue cubit saus rendang sih. Kayaknya itu lebih gampang, soalnya udah ada bumbu jadinya. Oke, yang lain? Kalau dari saya, kayaknya saya mau bikin frozen food bakso aci, karena ya itu lagi cukup penting juga kan. Jadi bakal banyak peminatnya gitu. Lanjut. Kesimpulan saya sih ke arah pentol sih ya, karena produk pentol ini diminati semua kalangan dan modal yang murah, dan tentu juga untung yang besar. Jadi menguntungkan saya untuk penjualan kali ini. Oke, terima kasih. Kalau dari saya mungkin puding susu ya, karena puding susu banyak diminati, apalagi yang dia juga sehat untuk dikonsumsi gitu. Jadi lebih dapat nilai plus-plus gitu. Bahannya juga mudah didapat. Terima kasih. Oke, sekiranya cukup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.